Saya tuh sebenarnya bosan saudara-saudara bicara tentang stadion ini karena selalu dibilang nanti kalau kita kritik, dibilang kita anti, dibilang kita buzzer, dibilang kita bukan pendukungnya si itu. Kalau kita memberikan dukungan nanti kita dibilang pendukung ini, pendukung itu. Selalu semuanya dikaitkan dengan politik, saudara. Jadi saya bosan sebenarnya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang menginspirasi maupun yang boring, baik yang terkini maupun yang basi. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, hari ini saudara-saudara kita akan bicara tentang stadion. Nah, stadion untuk Piala Dunia U17 yang bikin pusing. Nah, sekarang ini stadionnya bikin pusing. Kenapa saudara-saudara? Karena pada saat bersamaan dengan Piala Dunia U17 tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023 itu ada konser musik top dunia. Coldplay datang ke Indonesia dan akan main di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 15 November 2023. Nah, dengan konser sekelas Coldplay dan panggung segede gaban, otomatis persiapannya butuh sekitar 2 minggu, kurang lebih 2 minggu untuk mempersiapkan panggung yang megah, untuk mempersiapkan semuanya. Dan ini tidak memungkinkan karena kick off Piala Dunia hanya berselisih 5 hari. Jadi akan ada beberapa solusi-solusi, salah satunya kemungkinan menggunakan Jakarta International Stadium yang kontroversial, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 ini memang seperti berkah sekaligus musibah. Bisa menjadi musibah jika tidak dipikirkan dengan matang-matang oleh Indonesia dalam waktu sekitar 4 bulan. Musibahnya ya bisa berkaitan dengan hasil tim nasional Indonesia yang nantinya buruk. Selain itu juga tentang infrastruktur, khususnya stadion mana yang akan digunakan. Karena pada saat Piala Dunia U17 itu juga Liga Indonesia juga sudah bergulir lagi, sehingga stadionnya kemungkinan bagaimana itu? Apakah akan dipakai hanya dipakai Piala Dunia U17 atau klub-klub itu juga bisa menggunakan stadion untuk pertandingan liga. Kemudian yang tak kalah bikin pusing adalah Coldplay, saudara-saudara. Coldplay itu akan bermain di Jakarta tanggal 15 November. Sementara ini mereka sudah bookingnya itu sudah lama sekali, sudah jauh sebelum Piala Dunia U20 dibatalkan. Karena kan waktu itu kan rencananya Piala Dunia U20 digelar pada bulan Mei dan bulan Juni. Sehingga bulan November itu bisa digunakan oleh Coldplay atau oleh siapapun yang mau konser di situ, partai politik yang mau menggelar acara di situ bisa. Itu masalahnya. Kemudian juga pada November itu adalah bertepatan dengan masa-masa kampanye. Kampanye pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum presiden maupun pemilihan legislatif, dan kampanyenya bulan-bulan itu dan pemilihan umumnya nanti pada bulan Februari. Biasanya saudara-saudara ketika ada hajatan pemilihan umum seperti itu, polisi, aparat di Indonesia itu tidak mau mengambil resiko, sehingga mereka biasanya akan mengorbankan salah satu event, dan biasanya event sepak bola olahraga itu akan dipending terlebih dahulu untuk mengatasi supaya aparat ini fokus menangani kampanye pemilihan umum. Itu
Biasanya seperti itu, tapi ini kan Piala Dunia U17, jadi kita nggak tahu akan seperti apa, saudara-saudara. Dengan digunakannya Stadion Utama Gelora Bung Karno, saudara-saudara, otomatis PSSI dan pemerintah Indonesia itu harus mencari tempat lain. Karena saya rasa ya, FIFA juga tidak akan mengizinkan Stadion Piala Dunia U17 itu digunakan bersamaan dengan acara lain. Tidak, pasti mereka akan membooking itu full selama turnamen dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun. Sepertinya seperti itu, saudara-saudara. Walaupun Piala Dunia U17 ini levelnya tidak setinggi Piala Dunia 2002 di Qatar atau Piala Dunia U20. Tidak, ini level remaja ini biasanya akan ada pengecualian tertentu, akan ada standar yang jauh lebih ringan daripada pada dua event di level yang di atas dia. Itu biasanya seperti itu. Tetapi kemungkinan besar FIFA tidak akan mau berbagi stadion dengan event lain. Dia pasti akan membooking GBK itu ya selama pertandingan itu selesai. Apakah nanti dia akan menjadi tuan rumah penyelenggara pertandingan pembukaan atau tidak, apakah dia akan menjadi tempat pertandingan final atau tidak. Tetapi yang biasanya terjadi dengan event-event FIFA di seluruh dunia itu seperti itu. Mereka tidak akan mungkin mau berbagi tempat dengan kegiatan lain, apalagi kegiatannya bukan urusan olahraga, bukan sepak bola, bukan berkaitan dengan pertandingan. Kalau mungkin event lain yang sama juga diorganisasi oleh FIFA, mungkin saja dia akan bisa melakukan itu. Misalnya konser musik tetapi atas nama FIFA. Sebagai bagian dari marketing, sebagai bagian dari promosi FIFA, mungkin saja dia akan mau berbagi seperti itu. Tetapi kalau itu penyelenggaranya lain, sudah pasti tidak mungkin, saudara-saudara. Pasti Stadion Utama Gelora Bung Karno itu akan dicoret dan PSSI Indonesia harus mencari stadion lain, saudara-saudara. Nah, kalau kita berkaca pada Piala Dunia U20, saudara-saudara, ada 6 stadion yang dipersiapkan. Nah, waktu itu kan ada Gelora Bung Karno di Jakarta, kemudian Gelora Sriwijaya di Palembang, kemudian Stadion Sijala Harupat di Soreang, Bandung, kemudian Stadion Manahan di Solo, kemudian Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan kemudian Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Nah, dengan kemungkinan Gelora Bung Karno tidak akan digunakan, otomatis akan tersisa 5. Nah, sebenarnya dengan 5 stadion ini juga tidak masalah. Karena kalau sudah lihat waktu Piala Dunia U17 2019 yang terakhir, yang waktu di Brazil, itu stadionnya hanya 4, saudara-saudara. Hanya 4, dan itu bukan stadion seperti Maracanã, bukan stadion seperti stadionnya Corinthians itu, Arena do Grêmio juga bukan stadion seperti Morumbi, bukan stadion-stadion yang digunakan untuk Piala Dunia 2014. Itu stadion-stadion biasa yang kapasitasnya hanya 10.000 kursi, hanya 15.000, hanya 20.000. Itu ada di Brasilia, ada beberapa kota itu. Ada di beberapa kota dan itu yang digunakan di Brasil. Jadi kalau Indonesia hanya punya 5 stadion itu sebenarnya tidak masalah. Karena ya memang FIFA itu, karena ini levelnya junior, remaja, FIFA menyebutnya sebagai turnamen boys and girl. Itu tidak mengharuskan standar yang rumit seperti ketika menggelar Piala Dunia Piala Dunia 2022 di Qatar, yang harus ada minimal kapasitasnya berapa, kemudian harus ada fasilitas macam-macam. Atau juga seperti Piala Dunia U20 kemarin yang lapangannya itu harus dijahit, istilahnya pitching atau gitu. Itu ya harus dijahit. Jadi standarnya tidak setinggi itu. Jadi menggunakan 5 stadion saja sebenarnya sudah cukup. Stadion mungkin saja nanti misalnya karena stadion yang paling besar dari 5 itu di Surabaya, ya finalnya bisa di Surabaya, atau pembukaannya bisa di Surabaya, atau juga bisa
finalnya di Solo atau pembukaannya di Solo, atau kalau mau bisa juga di Gianyar, di Bali, atau di Palembang, atau di Sijalak Harupat, karena 5 stadion itu juga sudah stadion Piala Dunia U20 sudah. Selain menggunakan 5 stadion itu, saudara-saudara, 5 stadion tersisa, PSSI sebenarnya juga merekomendasikan beberapa stadion lain. Nah, salah satunya Jakarta International Stadium, itu bisa direkomendasikan. Kemudian bisa juga merekomendasikan Stadion Jatidiri di Semarang, itu bisa juga direkomendasikan. Yang 2 stadion itu sudah punya individual seat, tribun tunggal, jadi kursinya individual kursi, dan stadion itu juga baru selesai menjalani renovasi. Walaupun masih ada beberapa hal yang perlu direnovasi lagi. Seperti Stadion Jatidiri di Semarang itu masih ada beberapa kursi yang belum dipasang karena memang anggarannya multi year. Jadi bertahap itu bisa direnovasi. Kemudian Jakarta International Stadium itu juga bisa digunakan, tetapi juga dengan harus renovasi, saudara-saudara, renovasi. Kenapa? Secara fisik di dalam stadion itu sudah selesai. Rumputnya itu nanti juga harus dijahit juga biar sama dengan 5 stadion lain, saudara-saudara. Tapi secara tribun sudah ada individual seat. Kemudian semuanya lampu, sound system itu semua bagus. Tetapi masalah di Jakarta International Stadium itu ada pada akses di luar stadion, akses menuju ke stadion itu, keluar masuknya stadion itu. Normalnya, saudara-saudara, itu harus ada 4 gerbang, pintu di 4 penjuru mata angin, barat, utara, selatan, timur. Itu harus ada. Kayak contohnya Anda lihat Stadion Gelora Bung Karno, itu kan pintunya ada di mana-mana. Dari Jalan Asia Afrika, dari jalan yang jalan besar Tamrin atau itu jalan yang besar itu. Kemudian yang dari sana, dari sebelah TVRI itu juga ada. Kemudian dari akses jalan tol itu juga ada. Jadi ada 4 penjuru dan itu aman gitu, saudara. Begitu pula kalau sudah lihat Stadion Manahan. Nah, itu juga aksesnya dari mana-mana. Kemudian kalau sudah lihat stadion yang lebih kecil, Stadion Mandala Krida di Yogyakarta, itu juga aksesnya dari segala penjuru. Kemudian Stadion Jakarta International Stadium itu juga harus ada ruang parkir, saudara-saudara. Dia tidak punya lahan parkir. Lahan parkirnya hanya 800 kendaraan untuk stadion berkapasitas 80.000. Anda bisa bayang, parkirnya harus jauh di tempat itu tuh, yang tempat pameran itu, namanya? G-Expo, di situ. Dan dari situ Anda harus jalan. Mungkin sekitar 2 kilo ada kali ya. Nah, di situ bayangin. Nah, itu kan tidak strategis, saudara. Supaya stadion ini, Jakarta International Stadium ini bisa digunakan bagaimana, saudara? Ya direnovasi di sekitarnya, di area penunjang sekitarnya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan masalah politik, saudara-saudara. Biasanya itu dikait-kaitkan dengan urusan politik karena si mantan gubernur itu mau mencalonkan orang, surveinya aja paling rendah. Mau gimana? Nggak akan ada yang milih lah. Dan Indonesia ini luas, bukan hanya Jakarta, saudara-saudara. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik, saudara-saudara. Ini murni masalah keselamatan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena kesaksian para pengunjung konser Dewa 19 beberapa waktu lalu itu membuktikan hal tersebut. Mereka mengeluhkan parkirnya jauh, saudara-saudara, pertama. Kedua, pintunya hanya 1, pintu keluar masuk itu. Bayangin, saudara-saudara, ini bayangin ketika ada 80.000 orang di situ, tumpah ruah dalam waktu bersamaan. Ketika datang atau ketika pertandingan berakhir dan hanya keluar dari 1 akses. Apa yang Anda pikirkan? Nah, itu kan bahaya, saudara-saudara, bisa jadi injak-menginjak massa. Dan dalam kondisi selesai pertandingan itu biasanya penonton itu udah capek, udah lelah, mereka ingin sesegera mungkin cepat pulang. Sehingga itu mungkin saja memunculkan gesekan. Dan Anda harus melihat itu dari aspek psikologis juga, saudara-saudara. Jadi memang harus ada pembenahan di pintu itu, pintu keluar. Bisa ditambah lagi, bisa ditambah pintu, bisa diperlebar lagi. Kemudian jalanan di sekitar stadion itu juga harus diperbaiki, saudara-saudara. Itu jalanannya
aduh jalanannya sangat ya kecil lah, menurut saya kecil lah. Kecil untuk stadion sebesar itu, saudara-saudara. Dan transportasi umumnya juga hanya ada Transjakarta. Saudara-saudara bayangkan ketika ada 80.000 orang di situ naik Transjakarta, naik bus. Apa yang muat? Itu yang harus dipikirkan. Stasiun keretanya masih jauh, agak jauh. Di situ memang ada rel kereta, seharusnya di situ juga dibikin kereta api, tetapi kan itu butuh koordinasi semua sektor, butuh koordinasi dari pemerintah pusat juga. Ya, kemungkinan waktu itu yang gubernur yang membangun itu tidak koordinasi. Jadi itulah titik lemahnya sehingga harus dilakukan perbaikan ulang, saudara-saudara. Saudara-saudara, supaya stadion ini bisa mengikuti bidding Piala Dunia U17 dan sekaligus mengakhiri polemik. Polemik khususnya politis yang saya tuh sebenarnya bosan saudara-saudara bicara tentang stadion ini. Karena selalu dibilang nanti kalau kita kritik, dibilang kita anti, dibilang kita buzzer, dibilang kita bukan pendukungnya si itu. Kalau kita memberikan dukungan, nanti kita dibilang pendukung ini, pendukung itu. Selalu semuanya dikaitkan dengan politik, saudara. Jadi saya bosan sebenarnya. Dan ini langkah PSSI ini menurut saya harus kita puji. Kenapa? Karena PSSI sudah mengambil opsi. Apalagi ini sudah saran dari Presiden Jokowi untuk coba melihat stadion ini. Dan PSSI menindaklanjuti itu dengan menghubungi Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah Jakarta yang sekarang dengan pejabat gubernurnya Pak Heru untuk meninjau stadion ini, untuk melakukan renovasi di fasilitas pendukungnya. Ini akan dilihat dulu nanti. Kemudian setelah itu kalau sekitar stadionnya sudah direnovasi, sudah diperbaiki, akses jalan itu yang saya bilang tadi, terutama dengan lahan parkir. Itu yang diperbaiki. Misalnya itu lapangan latihannya yang 2 itu bisa dihilangkan, diganti dibuat lapangan parkir, sebenarnya bisa itu. Nah, itu nanti akan direnovasi dulu, diperbaiki dulu fasilitasnya, kemudian baru diajukan ke FIFA. Dan biarlah FIFA yang menentukan apakah stadion ini bisa digunakan untuk Piala Dunia U17 atau tidak. Tujuannya ya supaya tidak ada lagi polemik politis. Apakah stadion ini yang dibikin si A, si B, si C, si D, apakah ini stadion ini menggunakan duitnya si A, menggunakan duitnya si B, atau apa? Supaya polemik itu selesai dan tidak lagi banyak orang yang kuar-kuar. Nah, itu aja sebenarnya. Dan itu saya rasa memang harus dilakukan oleh PSSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah yang baru, supaya ini clear, jelas gitu, saudara-saudara. Jadi kalau FIFA yang memverifikasi, kan nggak mungkin FIFA cawe-cawe politik. Kalau masih ada yang bilang nanti FIFA disusupi kepentingan politik, ya bullshit itu. Nah, itu solusi yang paling masuk akal terhadap stadion ini, saudara-saudara. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang stadion-stadion Piala Dunia U17 yang kemungkinan akan digunakan. Kita tadi juga sudah membahas bagaimana Jakarta International Stadium ini selalu dipolitisasi, selalu dianggap sebagai pro politik. Yang melakukan itu sebenarnya juga para pendukung si bapak itu dan mendapatkan kontra balasan dari pendukung yang lain. Jadi ini menjadi semacam masalah pun. Dan saya itu sudah bosan, saudara-saudara, kalau membahas stadion ini. Karena ini nggak jauh-jauh dari politik. Nanti kita memberikan kritik, kita dikira buzzer, dikira pro ini, dikira pro itu. Kita mendukung, dikira kita pendukungnya si ini, pendukungnya si itu. Jadi ya kita harus kembalikan lagi ke proporsi yang sebenarnya, bahwa ini urusan sepak bola. Dan ada banyak bukti yang menyatakan bahwa Jakarta International Stadium ini harus diperbaiki ulang, harus dipermaulang, khususnya masalah fasilitas-fasilitas penunjang di sekitar stadion. Itu yang harus lebih kita bahas daripada kita membicarakan masalah politik yang nggak jelas. Yang nggak jelas, saudara-saudara, itu bullshit lah.
Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya. Kita juga tadi sudah bicara tentang stadion-stadion lain yang memang harus bisa digunakan, tidak harus menggunakan 6 stadion, 5 stadion pun sudah cukup atau 4 stadion pun sudah cukup seperti waktu Piala Dunia U17 2019 di Brasil. Dan kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan, tetapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Dan kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Jangan ditonton, tetapi jangan di-report. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema yang jauh tidak berguna. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!